Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi, renungan kita pada pagi hari ini, Kamis 22 Desember 2022 dengan judul Allah sendiri menjadi Allah mereka. Ayatnya di dalam Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Segenap kekayaan alam semesta akan temukan untuk pelajaran dan penyelidikan umat tebusan Allah. Tanpa dibelenggu oleh kefanaan, mereka terbang tanpa letih ke dunia-dunia yang jauh, dunia-dunia yang terharu dalam kesedihan menyaksikan penderitaan manusia dan yang menyanyikan nyanyian kesukaan karena mendengar kabar penebusan jiwa-jiwa. Dengan kesenangan yang tak terkatakan, anak-anak dunia ini berbaur ke dalam sukacita dan hikmat makhluk-makhluk yang tidak jatuh itu. Mereka saling membagikan kekayaan, mengetahui dan pengertian yang diperoleh dari segala zaman di dalam merenungkan pekerjaan tangan Allah. Dengan penglihatan yang tidak samar-samar, mereka memandang kemuliaan ciptaan matahari, bintang-bintang, dan sistem-sistem yang semuanya dalam aturan yang ditentukan mengelilingi tahta Allah. Di atas segala-galanya, mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, dituliskan nama Khalik, dan di dalam segala sesuatu, kekayaan kekuasaannya dinyatakan. Dan sementara tahun-tahun kekekalan bergulir, akan membawa pernyataan Allah dan Kristus semakin kaya dan semakin mulia. Sementara pengetahuan berkembang, demikian juga dengan kasih, rasa hormat, kebahagiaan semakin bertambah. Semakin manusia mempelajari Allah, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Allah. Pada waktu Yesus membukakan di hadapan mereka kekayaan penebusan dan pencapaian yang luar biasa dalam pertikaian besar melawan setan, hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh, dan dengan lebih bersukacita mereka memetik kecapi keemasan. Dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu menyanyikan nyanyian akbar pujian. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu ini yang dirindukan dan menjadi harapan umat-umat Tuhan yang tetap setia dan sabar dalam penantian, setia di dalam iman, dan menuruti akan firman Tuhan. Oleh karena satu hal yang luar biasa, yang indah, Tuhan akan nyatakan, dan di saat kedatangannya, maka segala sesuatu yang di luar daripada apa yang dapat dipikirkan oleh manusia akan nyata, dan Tuhan akan tunjukkan bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan makhluk ciptaan Tuhan yang tidak jatuh ke dalam dosa, malaikat-malaikat yang lainnya yang senantiasa memperhatikan umat-umat Tuhan saat sekarang ini, bagaimana karya penebusan Tuhan yang luar biasa, dan itu membawa sukacita kebahagiaan oleh karena keselamatan yang dapat menjadi bahagian umat-umat yang ditebus. Saudaraku, semoga pengharapan ini akan selalu memenuhi hati kita sehingga kita semakin teguh di dalam bergantung kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa, satu kehidupan yang baru yang Engkau percayakan dalam hidup kami, di saat dapat membuka mata, menghirup udara yang segar, dan juga menikmati hari yang Tuhan janjikan di sepanjang hari ini. Kami tahu bahwa kami tidak memiliki kekuatan dan kuasa untuk dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kami, tapi pada saat kami bergantung kepadamu, kami akan hidup dalam damai dan sukacita. Biarlah kiranya Bapa renungan yang sudah menguatkan kami untuk memiliki pengharapan terhadap apa yang Tuhan janjikan. Dari saat kedatangan Tuhan, maka ada sukacita kebahagiaan yang Engkau akan nyatakan bagi umat-umat-Mu. Dan biarlah semua itu membuat kami semakin setia. Hari ini ya Bapa, kami siap melangkah dalam melakukan segenap kegiatan kami. Jadikanlah kami Bapa untuk dapat menjadi pembawa terang, pembawa damai, dan juga menjadi saksi kebenaran Tuhan. Dan peliharalah hidup kami Tuhan, supaya kami sehat
Bahkan yang sakit Tuhan akan berikan pemulihan dan kesembuhan. Dan biarlah Engkau yang akan mencukupkan dalam semua nafkah kehidupan, baik secara pribadi, demikian juga dalam hidup keluarga. Dan juga anak-anak dalam pertumbuhan mereka ya Bapa, peliharakanlah mereka dalam pendidikan, meraih harapan dan cita-cita. Biarlah semua itu menjadi berkat dalam hidup mereka, dan terutama membuat mereka juga selalu setia dalam kebenaran-Mu saja. Ya Bapa, mendoakan bagi saudara kami yang berada di dalam kesulitan, kesusahan, baik oleh faktor ekonomi, demikian juga masalah-masalah yang meliputi kehidupan mereka oleh karena usaha-usaha setan untuk membuat kami jatuh. Tuhan akan menjadi penopang penolong dalam hidup mereka. Dan juga mendoakan bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tentu mereka membutuhkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bapa, biarlah kiranya iman mereka ditumbuhkan melalui kesehatan yang Engkau berikan, tetap dapat bersuka cita untuk melayani dan memuliakan Engkau. Bapa, biarlah kiranya berkat-berkat yang indah akan kami nikmati di sepanjang hari ini. Dan biarlah kami selalu bergantung kepadamu, mengampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Karena doa ini hamba serahkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.